pinan dari saing ke tangga amas singgah dolo ke sungai pinan dari lain usah nak camas habis bulan diantar pinan dari lain usah nak camas habis bulan diantar pinan. Bujang Nadi dari Nandung oleh Hasbi Nur Rahman dalam perspektif legenda Kabupaten Sambas. Depan pintu ada batang salam, rasina dicabut oleh si patuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Lukman agak berdiri, melihat si Debbie agak makan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Nur Rahman. Ada motor nampak dalam betuan. Ternyata tuannya hilang karena susah. Saya maju bukan tanpa tujuan. Tujuan saya ialah nak berkisah. Kawan Dandi namanya Aisyah. Aisyah di jalan, cuaca agak mendung. Negeri Sambas memang banyak menyimpan kisah. Salah satunya kisah Bujang Nadi dan dari Nandung. Siang-siang minum ale-ale, dipinum sajuk bukan lagi segar nih. Usah kita nak bete-bete nih. Yuklah kita damar kisahnya. Silalukan ke sungai Pinang. Kisah ini menceritakan dua kakak beradik yang bernama Bujang Nadi dan Dari Nandung. Mereka merupakan anak dari seorang raja kerajaan Sambas kuno yang memerintah sekitar abad 15 Masehi, yaitu Raja Tanunggal. Kerajaan Sambas kuno sekarang tepatnya berlokasi di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Raja Tanunggal dikenal dengan gaya pemerintahannya yang kejam kepada masyarakatnya dan tidak terkecuali kepada anak-anaknya sendiri. Raja Tanunggal tidak akan segan menghukum siapa saja yang membuat kesalahan, sehingga masyarakat Sambas takut kepadanya. Teman-teman yang berbahagia di dalam kisah ini diperankan oleh Bujang Nadi, Dari Nandung, penjaga kerajaan, dan Raja Tanunggal. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, Bujang Nadi dan Dari Nandung sedang duduk santai bersama sambil berbicara dan sempat bercerita tentang keinginan mereka masing-masing. Dek, dalam hati abang carat enggak ngabang nak nikah. Abang yang nyari ini yang cantiknya dengan baiknya, ya macam adek, ucap Bujang Nadi. Dan si Dari Nandung pun merespon dan memiliki keinginan yang sama, yaitu memiliki suami yang seperti Bujang Nadi. Dan ternyata pembicaraan Bujang Nadi dan Dari Nandung tersebut didengar dan disalahartikan oleh salah satu penjaga istana, dan penjaga tersebut melaporkan hal tersebut kepada sang Raja Tanunggal. Maaf yang mulia, saya izin melapor, ucap si penjaga kerajaan. Iya penjaga, ada apa? Jawab sang raja. Menjawab penjaga yang ingin melapor kepadanya. saya tadi dengar Bujang Nadi dan Dari Nandung ngomong di teras, Ucap si penjaga. Apa artinya yang dia omongkan ya penjaga? Sampai kau melapor ke saya. Jawab sang raja merespon pernyataan dari penjaga. Tadi saya dengar bahwa Bujang Nadi dan Dari Nandung ya sama-sama suka raja. Sampai keduanya si Bujang Nadi dan Dari Nandung ada nyambut nggak nikah berdua. Lapor si penjaga kerajaan kepada Raja Tanunggal. Mendengar laporan dari penjaga tersebut, Raja Tanunggal menjadi sangat marah. Dan tanpa berpikir panjang, Raja Tanunggal memerintahkan kepada penjaga istana untuk menangkap
dan mengubur Bujang Nadi dan Dari Nandung hidup-hidup di bukit yang berada di Sumedang. Apa? Jage, tangkap Bujang Nadi dan Dari Nandung itu, dijual, perintah sang raja kepada penjaga kerajaan yang melapor. Maaf Yang Mulia, apakah Yang Mulia dah yakin dengan hukuman Bujang Nadi dan Dari Nandung? Jawab ucap penjaga untuk memastikan perintah dari sang raja. Udah, sana kau tanya lagi. Dengan langsung kita kubur hidup di bukit yang ada di Sumedang. Kubur biak dalam satu pati. Usah lupa bakali dengan ayam bayaran si Bujang, dengan alat tanon si Dari dalam peti. Perintah sang raja kepada penjaga kerajaan. Baik Yang Mulia. Jawab si penjaga. Kemudian berbekal perintah sang raja, para penjaga istana pun menangkap Bujang Nadi dan Dari Nandung. Bujang Nadi sempat menanyakan mengapa mereka ditangkap dan akan dihukum kepada penjaga istana. Maaf penjaga, kenapa kami ditangkap? Apa salah kami dengan ayah? Tanya Bujang Nadi. Maaf Pangeran, itu perintah dari raja. Nak gimana kita cuman bisa nurut dengan perintahnya. Jawab si penjaga merespon pernyataan dari Bujang Nadi. Setelah mendengar jawaban dari penjaga, Bujang Nadi dan Dari Nandung yang sedang menangis karena terpaksa tunduk dengan perintah ayahnya, dan dengan tanpa perlawanan mereka pun ditangkap dan dibawa ke Sumedang. Sesuai dengan perintah ayahnya, mereka pun dibawa ke Bukit Sumedang dan dikubur hidup-hidup sesuai dengan perintah Raja Tanunggal. Lalu berita kematian kedua anak raja tersebut diumumkan kepada seluruh rakyat Sambas, hingga menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan pertanyaan dari rakyat, kesalahan apa yang dibuat oleh Bujang Nadi dan Dari Nandung hingga mereka harus dihukum mati oleh ayahnya. Hingga timbul istilah di kalangan masyarakat Sambas, yaitu hidup dalam istana, mati dalam bencana. Konon diceritakan setelah Bujang Nadi dan Dari Nandung dikubur hidup-hidup selama beberapa malam, terutama di malam Jumat, terdengar suara kopok yang jantan dan suara gemeruntung bunyi alat tenun yang dipercayai oleh masyarakat Sambas di sekitar kuburan mereka sebagai suara dari ayam jantan dan alat tenun yang dimiliki oleh Bujang Nadi dan Dari Nandung yang dikubur bersama-sama mereka. Amanat dari kisah ini adalah jangan menyimpulkan isi pembicaraan orang lain, sedangkan kita tidak mengetahui kebenaran dari isi pembicaraan tersebut. Dan jika ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain, maka pastikan apa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan akan mendapatkan balasan berupa dengan kebaikan yang dia lakukan dan ditambah dengan kebaikan-kebaikan orang yang tentunya. Hadis riwayat Muslim. Disilalukan ke sungai Pinang, ambil kelapa pakai juluk, rusaknya usah sambil ngomong. Pun mereka perintah haruslah dipikir dulu, dia usah lagi emosi asal-asal ngomong. Jalan-jalan ke Tangaran, dari Tangaran ke Batu Layang, ketika ngomong sampaikanlah kebenaran, biar nyari urang si an yang belaya. Ada gulai ikan si an matenya, gulainya ditutup pakai udung. Ialah tadi kisah ceritanya, kisah Bujang Nadi dan Dari Nandung. Makan gulai kepiting pakai katup. Kepitingnya banyak dimunggur. Mungkin cukup sekian kisah saya itu. Mudah dapat kisah lagi. Panjang.